Seperti saya nih, saya dulu lebih mengutamakan ke estetikanya ya. Ternyata fungsinya tidak terlalu mengcover. Jadi mekanismenya seperti solar system di kaca mobil. Per meter perseginya dibanderol dengan harga Halo, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Muhammad Feby di sini dan kembali saya mau bahas salah satu bagian yang ada di rumah saya. Nah, yang akan saya bahas di video kali ini adalah dua item. Yang pertama adalah roaster. Setelah 4 tahun saya pakai roaster, saya mau berbagi kekurangan dan kelebihannya menggunakan roaster. Kemudian yang kedua adalah pembahasan mengenai roller blind, di mana roller blind ini adalah sesuatu yang baru banget saya pasang kemarin. Apa fungsinya dan kemudian berapa budgetnya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Kenapa saya bahas dua item tersebut? Karena dua item tersebut sangat erat hubungannya di rumah saya. Nih saya cerita dulu ya awalnya. Jadi saya tuh pasang roster yang seperti dilihat di sini motifnya. Dan rosternya ini mungkin jadi salah satu kekurangannya ya. Pemilihan motif roster itu harus sangat benar-benar dipikirkan dan jeli. Tidak hanya melihat estetikanya saja, tapi juga harus dipikirkan dari segi fungsinya. Seperti saya nih, saya dulu lebih mengutamakan ke estetikanya ya. Ternyata fungsinya tidak terlalu mengcover apa yang saya inginkan, yaitu motif dari roster yang saya pasang ini adalah motif roster yang agak terbuka nih. Jadi karena bukaan rosternya juga cukup banyak dan lebar, area privacy yang seharusnya tertutup di bagian depan ini atau di bagian dalamnya ini tertutup oleh roster itu menjadi terbuka. Area privasinya jadi kelihatan lah dari luar ketika orang lalu lalang di depan rumah saya. That's why saya bikin atau pasang roller blind di belakang. Selain tadi area privacy jadi terbuka untuk motif tertentu tapi ya, roster ini juga menjadi sarang debu nih, karena roster ini cukup banyak rongganya, jadi harus agak PR nih untuk bersihinnya. So buat kamu yang mungkin tidak terlalu rajin, bisa dipikir lagi ya kalau misalkan kamu mau mengaplikasikan roster di rumah kamu. Sebenarnya walaupun solusinya juga tidak terlalu sulit sih, cukup dibersihkan menggunakan koas 2,5 mm ini, cukup dikoas kayak gini aja sebenarnya setiap 1 bulan sekali atau misalkan 2 minggu sekali. Kekurangan selanjutnya, pemasangan roster ini harus dilakukan oleh orang ahli. Jadi harus pilih-pilih tukang juga ya untuk pemasangan roster. Karena tidak sembarangan nih untuk pemasangan roster. Alih-alih kamu dapat area depan yang estetik malah jadi berantakan. Contoh nih ya, sebenarnya untuk pemasangan roster itu saya sendiri kasih tips. Motifnya itu adalah atau polanya itu 4. Kuncinya ada di 4 roster atau pemasangan 4 roster ini. Jadi 4 roster ini kita gular gilir, kita bolak-balik. Kemudian kalau misalkan sudah nemu motif atau pola yang bagus, ini bisa diaplikasikan ke semuanya. Jadi sebenarnya ada 4 saja di sini yang jadi kuncinya. Terus semuanya tinggal niru atau ngikutin ke 4 pola yang pertama tadi. Oke, setelah tadi bahas kekurangannya, tentunya ada kelebihan dong pastinya ya. Nah, kelebihan dari roster itu mungkin sudah pada tahu juga. Yang pertama sirkulasi udara, kemudian sirkulasi cahaya tetap masuk walaupun ada sebuah partisi di depan rumah kita seperti ini dan partisi ini cukup tinggi ya. Kemudian selain itu estetikanya juga bisa nambah bagus ke rumah. Kemudian yang terakhir motif atau pemilihan roster ini cukup bervariasi, jadi akan berbeda satu sama lain. Mungkin itu dari segi kelebihannya. Nah kemudian setelah kita bahas rosternya, di sini juga kita sudah ada roller blind yang baru kemarin banget aku pasang. Kenapa saya pasang roller blind? Karena tadi satu area privacy di roster saya ini terlihat dari luar. Kemudian paling utamanya sih karena istri saya berhijab, jadi saya sebagai suami harus jaga area privacy keluarga kita ya. Makanya saya tambah lagi satu roller blind di sini untuk menjaga hal itu.
Kemudian selain itu, roller blind ini juga sebenarnya fungsi utamanya sebagai penghalau tampias air hujan. Kalau misalkan di sini suka nyiprat-nyiprat air hujan, dengan adanya roller blind ini tidak akan ada area nyiprat-nyiprat air hujan. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya untuk menghalau cahaya berlebih ketika siang hari. Hah? Mau pipis? Yuk. Sorry ya, kita lanjut ini. Ngomongin tadi mengenai menerawang, jadi mekanismenya seperti solar system di kaca mobil. Kalau misalkan di luarnya lebih terang, itu tidak akan menerawang ke area dalam. Jenis tirai yang aku pakai ini adalah Fashion Blinds One Vision, cocok buat di teras atau area outdoor. Dari luar tidak akan tembus pandang, tapi dari dalam kita masih bisa lihat pemandangan. Jadi kami sekeluarga dengan leluasa bisa santai tanpa khawatir terlihat dari luar. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau malam? Saat malam hari penampakannya seperti ini ya home lovers. Jika dilihat dari dekat dan di area dalamnya lebih terang, akan ada kelihatan membayang. Tapi jika dilihat lebih jauh dan cahaya di kedua sisi kurang lebih sama, tidak begitu membayang. Begitupun yang terlihat dari depan roster rumahku tidak terlalu menerawang seperti kalau tanpa tirai. Jadi cukup membantu banget buat jaga privasi keluargaku. Kelebihan menggunakan tirai ini menurutku sangat ekonomis karena ketahanannya akan lebih awet. Diklaim umurnya bisa tahan sampai 10 tahun. Investment jangka panjang yang sangat menarik. Dia tidak akan mudah rapuh atau getas terkena sinar matahari yang nantinya akan mudah robek. Dia juga lebih praktis, gampang dibersihkan, tinggal lap basah aja kotoran udah terangkat. Tidak jamuran dan membuat area yang dipasang jadi lebih estetik. Anyway, kalau ada yang tanya bahan kayunya dari apa, yaitu menggunakan anyaman fiber vinyl coating. Tekstur kainnya ini berlubang loh, tapi kecil banget. Fungsinya buat lalu lintas angin supaya tidak terlalu terhempas jika terkena tiupan angin. Tapi yang pasti walaupun ada celah atau lubang, air tampias tidak akan tembus mengenai kita. Tarikannya juga kuat dan nyaman dipegang. Dia menggunakan rantai biji plastik dengan sambungan tali nilon, sehingga tidak akan mudah putus. Bagian bawahnya ada besi pemberat yang terbalut kain. Kemudian ada pengaitnya juga untuk penahan angin. Pada bagian atasnya ada bracket yang bisa dipasang fleksibel. Bisa di tembok, bisa di kayu, bisa dipasang di besi seperti punyaku, ataupun di bahan bajaringan seperti yang di teras ini. Dengan menggunakan skrup yang disesuaikan dengan bidang atau media tersebut. Saya sendiri pasang 3 tirai di teras depan buat jaga privasi keluarga dan mengurangi paparan sinar matahari jadi lebih teduh. Kemudian di area belakang untuk menghalau tampias hujan karena ada area terbuka nih di daerah dapurku. Ini seriusan sangat worth it banget. Kalau mau tahu di mana aku belinya, coba deh cek Instagramnya @fashionblinds1204. Ada nomor kontak yang bisa kamu WhatsApp dan langsung tanya-tanya perihal roller blind seperti ini. Ada banyak banget jenisnya. Sebelum tanya-tanya, follow dulu ya @fashionblinds1204. Aku sertakan linknya di kolom deskripsi, kamu tinggal klik aja di sana. Oke, terakhir saatnya saya bahas budgetnya. Untuk 3 tirai yang tadi saya pasang, total ukurannya 11,4 meter persegi. Ada yang 3 meter kali 1,45, ada yang 3 meter kali 1, ada yang 3 meter kali 1,35. 11,4 meter persegi. Per meter perseginya dibanderol dengan harga Rp395.000. So, kalau di total 395 kali 11,4 totalnya menjadi Rp4.503.000. Nah, itu sudah include dengan free survei atau surveinya sudah gratis. Dan sebelum survei kita diharuskan untuk transfer tanda jadi dulu Rp500.000 dan itu sudah memotong harga ya Rp500.000-nya. Kemudian setelah diukur fix, kita ada kontrak kerja
bayar 50% dari harga totalnya. Kemudian pengerjaannya dari mulai di booking sampai selesai dipasang itu kurang lebih 7 hari kerja, bisa kurang bahkan. Nah, kemudian untuk minimal ordernya 1 kali 1 meter, tingginya 1 meter, lebarnya 1 meter. Semuanya ada garansi 3 tahun kalau misalkan ada yang macet, kemudian ada yang lepas, itu garansi 3 tahun kecuali garansi layarnya ya atau kainnya. Untuk informasi lebih lanjut kamu bisa cek di kolom deskripsi, aku udah simpen link Tokopedia-nya. Kemudian ada Instagram Fashion Blinds pakai S 1204, kemudian ada akun YouTube-nya Fashion Blinds pakai S 8261. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Muhammad Febi pamit, wassalamualaikum and goodbye.